Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri, aktifkan lonceng notifikasinya. Buatin video perbandingan Oppo A9 dan Vivo S1 dong, mau beli yang mana bingung. Ya, besok ku bikinin. Ya, ini aku mau istirahat dulu. Thank you yang udah request, dan jangan lupa belinya di Gadget Matian. Hai, welcome back. Ada yang galau pengen pilih A9 atau Vivo S1 aja? Di tengah kegalauan kalian, makanya ada Repri. Jadi di sini aku bakal bikin video compare versus antara kedua smartphone ini, supaya kalian yang mungkin bingung mau pilih antara kedua smartphone ini bisa menemukan faktor apa yang cocok dan sesuai dengan selera atau kebutuhan kalian. Ayo kita versuskan kedua smartphone ini. Di awal-awal kita lihat di desainnya dulu ya guys, supaya kalian bisa lebih mengenal kedua smartphone ini ya. Jadi untuk desain kedua HP ini jauh berbeda, jelas banget perbedaannya jauh ya. Antara A9 dengan S1 ini jauh banget desainnya, dari bentuk bodinya juga jauh berbeda. Dan hal yang paling mencolok bisa kalian bedakan antara kedua smartphone ini dari desain back covernya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari S1 ini, Vivo S1 ini, back covernya ini seperti glass gitu ya. Maksudnya menggunakan style seperti glass. Jadi body glass, maksudnya body polikarbonat bagian luarnya ini berwarna bening, di dalamnya berwarna biru. Jadi seolah-olah seperti glass asli terlihat, tapi sebenarnya ini bukan glass tapi polikarbonat. Berbeda dengan Oppo A9 ini. Oppo A9 ini dia menggunakan body polikarbonat yang memang warna bahannya berwarna biru ya. Bukan lagi ada pewarna di bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian melihat kedua smartphone ini, jujur aku kalau ngelihat antara kedua smartphone ini memang terlihat lebih premium dan lebih terlihat terkesan mahal itu untuk di S1-nya sih. Apalagi di sini S1 itu dihiasi dengan tulisan berwarna gold, kemudian list atau chrome-nya berwarna gold juga. Jadi ya premium lah pokoknya. Kalau misalnya gua ngelihat yang goldan itu kayaknya premium gitu loh. Itu menurut gue, persepsi gue. Ya, kemudian kalau misalnya kita lihat di bagian kamera bagian depannya ya, bagian belakangnya maksudnya kameranya ini, untuk S1 ini dia ada 3 lensa dalam satu kesatuan wadah di pojok ya, di bagian pojok. Sedangkan untuk Oppo ini ada 4 lensa, itu berada di tengah ya. Perbedaannya itu jelas banget ya. Kemudian untuk di bagian depannya kayaknya hampir serupa aja dah ya. Untuk kedua smartphone ini kayaknya hampir serupa aja antara layarnya ya. Paling perbedaannya kalau misalnya Oppo A9 ini menggunakan water drop screen, sedangkan untuk Vivo ini dia nggak menggunakan water drop screen ya. Itu perbedaannya. Cuman sama-sama kamera depannya ada di depan tuh. Dan kemudian kita lihat lagi di bagian sisinya ya, kita lihat bagian sisinya. Untuk di bagian sisi sebelah kanan itu jelas banget terlihat ya, untuk S1 ini ada tombol power dan kemudian ada tombol volume, sedangkan untuk Oppo itu hanya ada tombol volume. Sedangkan untuk di sisi kirinya, di situ terlihat untuk S1 ini ada tombol power dan kemudian ada baki slot SIM dan memory card. Sedangkan untuk Oppo A9 ini di sini ada tombol power dan kemudian ada baki slot SIM dan memory card-nya. Di bagian sisi atas ini polos, tidak ada lubang atau tidak ada tombol. Dan kemudian di bagian sisi bawah ya, di bagian sisi bawah ini jelas banget kelihatan ada lubang tempat speaker, kemudian ada lubang charge ya. Lubang tempat chargingnya ini ada perbedaan. Untuk S1 ini masih menggunakan micro USB ya, sedangkan untuk Oppo yang A9 ini dia menggunakan Type-C sudah ya. Kemudian ada lubang mikrofon telepon dan kemudian ada lubang headset ya. Jadi itu untuk desainnya. Kemudian untuk sektor layar nih ya, kayaknya kalau misalnya kita membahas untuk layar itu sepertinya kalian sudah tahu sendirilah. Di situ terlihat juga
ada spesifikasinya aku sajikan di situ ya. Perbedaan yang paling jelas mencolok itu dari jenis layarnya ya. S1 ini menggunakan Super AMOLED display, sedangkan untuk A9 ini hanya menggunakan IPS biasa ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau untuk kualitas kayaknya aku nggak perlu berkomentar lagi. Kalian pasti tahu, aku nggak di endorse juga nih. Kalian pasti tahu kualitas Super AMOLED dan IPS itu apa bedanya. Kalau misalnya kita bawa keluar ruangan itu perbedaannya apa ya. Kalian bawa keluar ruangan atau mungkin di bawah terik sinar matahari itu perbedaannya bagaimana. Dari sini juga kelihatan kan sudah mana yang lebih clear dan lebih cerah karena jenis layarnya Super AMOLED display itu. Dan juga karena untuk S1 ini menggunakan Super AMOLED display, makanya sensor sidik jarinya ada di bagian layarnya. Sedangkan untuk A9 ini sensor sidik jarinya masih ada di belakang. Ya, itu. Dan kemudian mungkin bedanya lagi ada fitur always on karena ini menggunakan Super AMOLED display. Untuk S1 ini makanya dia ada fitur always on. Sedangkan untuk A9 ini nggak ada fitur always on. Ya. Dan kemudian untuk spesifikasi kalian bisa lihat di sebelah aku ini aku sajikan spesifikasi perbandingan antara kedua smartphone ini ya, antara RAM, kemudian prosesor dan lain-lain kalian bisa lihat ya. Jadi di sini kita lihat perbedaan user interface kedua smartphone ini ya. Sebenarnya kalau dilihat sekilas user interface-nya tuh hampir serupa aja, tapi ada perbedaan sih. Perbedaannya jelas banget bisa dilihat dari besar atau mungkin ukuran ikonnya. Kalau untuk S1 ini jelas banget ukuran ikonnya itu gede-gede, besar-besar dibanding color OS-nya Oppo. Kalau Oppo ini user interface-nya terutama buat ukuran icon-iconnya itu terlihat kecil-kecil ya. Itu perbedaannya dari ukuran antara icon dari user interface kedua smartphone ini. Dan kemudian lagi kita bisa melihat perbedaannya itu dari toggle-nya ya. Kalau untuk Oppo itu jelas banget toggle-nya kita bisa swipe dari atas ke bawah, itu toggle-nya gabung dengan notifikasi ya. Ini. Sedangkan untuk Vivo toggle-nya itu berpisah. Di atas ini untuk notifikasi ya. Sedangkan untuk di bawah ini toggle-nya. Jadi situ perbedaannya ya. Kemudian perbedaannya lagi untuk Oppo ini dia seperti memiliki app draw. App draw itu bisa dibilang seperti halaman luar. Jadi mirip-mirip kayak Samsung lah gitu Oppo ya. Jadi di sini ada app draw di mana kita bisa mengatur aplikasi yang mau kita letakkan di muka sesuka kita. Tapi kalau misalnya kita pengen membuka semua aplikasi yang terinstall di smartphone, kita bisa swipe dari bawah ke atas seperti ini, maka terbukalah semua aplikasi yang terinstall di dalam Oppo A9 ini. Sedangkan untuk Vivo bedanya itu jelas banget, dia nggak memiliki app draw, jadi semua aplikasi yang ada di terinstall di smartphone S1 ini semua itu sudah tertata di depan. Ya itu bedanya lagi. Oke. Jadi seperti itu perbedaan user interface antara kedua smartphone ini. Ya, kemudian untuk user interface kamera, ini salah satu faktor yang penting banget untuk saat ini ya. Karena mungkin semua orang yang mungkin pengen beli smartphone pasti ngeliat-ngeliat aplikasi kameranya ya. Jadi di sini aku tunjukin user interface kamera kedua smartphone ini ya. Kalau dilihat memang untuk sekilas mungkin hampir serupa user interface kedua smartphone ini, tetapi kalau misalnya kita lihat seksama, jelas banget perbedaannya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat di Vivo dulu ya, untuk yang di S1 ini, user interface-nya itu hampir serupa ya. Tapi di sini perbedaannya itu bisa dilihat dari fitur-fitur yang tersedia di kamera. Jadi untuk Vivo S1 ini, semua fitur yang ada itu berjejer di bawah sini. Jadi di bawah ini lengkap semua fiturnya berjejer di bawah ya. Jadi mungkin kekurangannya kalau misalnya aku pengen menggeser fitur antara fitur yang ujung ke ujung itu sedikit perlu waktu, tapi berbeda untuk Oppo ya. Mungkin di sini Oppo perbedaannya lebih termanage lagi karena untuk fitur yang disajikan kamera di user interface-nya ini untuk di bagian bawahnya ini hanya tiga menu saja, 3 fitur vitalnya aja. Sedangkan untuk fitur pelengkap itu ada di bagian ini, garis-garis di sebelah kiri ini. Jadi mohon maaf banget, aku bukan di endorse, aku nggak di endorse Oppo atau mungkin nggak di endorse Vivo juga. Kalau misalnya kita melihat dari antara aplikasi user interface, aplikasi kamera kedua smartphone ini, aku lebih beranggapan lebih
efektif dan efisien di Oppo sih. Yap, itu untuk user interface kameranya aja, dan kemudian aku bakal tes dan tunjukkan hasil video recording, kemudian hasil kameranya di kamera depan, kamera belakang ya, di luar ruangan. Seperti saat ini aku syuting di luar ruangan, di outdoor, dan kemudian di dalam ruangan dengan tempat atau mungkin kondisi yang minim cahaya. Jadi kalian bisa lihat perbedaan dan kualitas antara foto dan video recordingnya. Ayo kita tes sama-sama. Recording kamera mukanya ini aku berada di ruangan yang minim cahaya alias gelap. Kita lihat kira-kira mana yang sesuai dengan selera kalian. Hasilnya kelihatan beda, sangat beda ya. Tapi kalian nilai aja sendiri. Oke. Jadi ini video recording kamera mukanya ya, ini kalian bisa lihat aku sambil jalan ya. Jadi ini di outdoor, kalian bisa lihat tuh, ini harinya lagi panas-panasnya sih ya. Kalian bisa lihat perbedaan hasil antara kedua smartphone ini, dan langsung kalian nilai aja ya, kira-kira mana yang lebih cocok dengan selera kalian. Karena antar smartphone itu semua tergantung selera kalian masing-masing, bukan karena jelek atau bagusnya ya. Coba kalian komen aja mana yang lebih cocok sama selera kalian ya, intinya itu aja sih. Dan kemudian ini untuk kamera belakangnya ya, ini untuk kamera belakangnya kalian bisa lihat tuh. Nih ini aku sambil jalan, ini di outdoor juga sih, di bagian bawah si harinya panas coy. Kalian lihat sesama pergerakannya apakah smooth atau masih bergoyang atau bagaimana gitu ya. Oke,
Jadi sudah aku tunjukkan perbedaan desain kedua smartphone ini, kemudian perbedaan fitur antara kedua smartphone ini, perbedaan spesifikasi antara kedua smartphone ini, dan kemudian perbedaan kualitas hasil foto dan kualitas video recording antara kedua smartphone ini ya. Kira-kira buat kalian yang tanya dan request Repri buat bikin versus antara kedua smartphone ini, coba kalian komen di bawah kira-kira yang mana yang lebih sesuai dengan selera kalian. Yap, kayaknya cukup sekian aja video versus antara kedua smartphone ini dari Repri. Thank you for watching. Sampai jumpa di video versus dan review smartphone Repri berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri ini. Semoga bermanfaat buat kalian calon user yang pengen mencari smartphone yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.